Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tedia. Nah, untuk video kali ini saya sharing terkait PMK 72 tahun 2023. Ini terkait dengan penyusutan dan amortisasi ya. Nah, sebetulnya PMK ini merupakan penyempurnaan dari beberapa PMK dan juga Perdirjen sebelumnya ya. Nah, untuk bahasannya langsung saja kita ke materi penyempurnaannya dulu. Nah, di PMK ini materi penyempurnaannya yang pertama penambahan jenis usaha dan jenis harta yang sebelumnya belum terlampir ya di PMK 96 tahun 2009, yaitu mesin pengolahan tembakau, dan saat ini di PMK 72 dia masuk ke dalam kelompok 2. Dan yang kedua itu penambahan satu bidang usaha tertentu, yaitu bidang usaha ternak cepat panen atau menghasilkan setelah dipelihara kurang dari setahun. Dan yang ketiga, penyesuaian pengaturan permohonan kepada KPP atau Kanwil yang tadinya dilakukan manual menjadi bisa manual dan elektronik sesuai dengan kesediaan sistem di DJP. Nah, itu materi penyempurnaannya ya. Dan selanjutnya materi baru. Materi barunya yang pertama pengaturan biaya perbaikan dengan masa manfaat lebih dari setahun dibebankan melalui penyusutan. Nah, ini dikapitalisasi ya, dengan istilah itu ya kita sering dengar dikapitalisasi. Dan yang kedua perlakuan pengakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi. Yang ketiga mekanisme permohonan penundaan pengakuan nilai sisa buku sebagai kerugian sehubungan dengan pergantian asuransi. Dan yang terakhir, mekanisme pemberitahuan kepada DJP dalam hal wajib pajak memilih menggunakan masa manfaat yang sebenarnya lebih dari 20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022. Nah, selanjutnya saya akan ke materi penyusutan dan amortisasinya ya. Yang pertama itu penyusutan. Nah, penyusutan ini normally seperti accounting ya, untuk pencatatan di accounting untuk masa manfaatnya lebih dari setahun. Dan juga penyusutan ini atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, perubahan harta berwujud. Nah, itu termasuk ke dalam penyusutan ya jika ada kegiatan seperti ini dan dimiliki untuk 3M dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dan masa manfaatnya lebih dari setahun. Nah, selanjutnya ini ada tarif dan juga masa manfaat di penyusutannya. Nah, dibagi dua ya untuk kelompok harta berwujud yang bukan bangunan, kelompok 1 sampai dengan 4, dan bangunan terdiri dari permanen dan tidak permanen. Untuk yang bukan bangunan, kelompok satunya masa manfaatnya 4 tahun, kemudian kelompok 2-nya 8 tahun, kelompok 3-nya 16 tahun, kelompok 4-nya 20 tahun. Dan tarif penyusutannya seperti yang kita ketahui ada dua metode ya untuk di perpajakan ini, garis lurus dan juga saldo menurun. Untuk tarifnya bisa lihat sendiri di slide ini. Dan kemudian untuk bangunan ini dibagi menjadi permanen dan tidak permanen. Permanen ini masa manfaatnya 20 tahun dan tidak permanen 10 tahun. Dan tarif penyusutannya untuk bangunan hanya garis lurus. Yang pertama permanen dengan tarif 5% dan tidak permanen itu adalah 10%. Nah, jenis harta ini berdasarkan kelompok tercantum pada lampiran PMK ya. Nah, PMK 72 tahun 2003 ini bisa di browsing saja, nanti di situ jenis hartanya banyak sekali ya, ada pada bagian lampiran. Nah, jika jenis hartanya tidak tercantum di PMK, maka diklasifikasikan termasuk ke dalam kelompok 3, yaitu masa manfaat 16 tahun, dengan tarif penyusutannya garis lurus 6,25% dan saldo menurunnya adalah 12,5%. Nah, kemudian kita ke amortisasi. Nah, sebenarnya amortisasi dan penyusutan itu sama saja ya. Bedanya hanya di objeknya. Jika amortisasi ini adalah harta tidak berwujud ya seperti
hak paten, kalau untuk penyusutannya berupa barang berwujud. Nah, amortisasi ini atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan juga goodwill ya, dan masa manfaatnya lebih dari setahun, dan dipergunakan untuk biaya 3M, yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dan kemudian untuk tarif dan juga masa manfaatnya hanya dibedakan menjadi 4 ya, kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian masa manfaatnya sama dengan penyusutan, kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Dan tarif penyusutannya juga bisa dilihat langsung di slide ya, berapa persennya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan PMK 72 tahun 2023 ini. Nah, mungkin di video berikutnya saya akan sharing beberapa contoh soal supaya lebih paham. Jika ada pertanyaan terkait materinya, silahkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.